Hai guys, kembali lagi bersama gue Daniel Simple. Siapa yang rindu dengan channel Raw Movie? Dan apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas sebuah film yang cukup seru namun berbeda dari biasanya. Film ini berjudul Greenland 2020. Film ini berkisah tentang kengerian menjelang kiamat dan berusaha umat manusia untuk bisa selamat dalam waktu 48 jam sebelum kiamat tersebut datang. Niatnya sih mau nonton di bioskop, ya namun karena corona ya udahlah, daripada kelamaan mari kita langsung saja ke pembahasan kita tentang film ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe saja supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Raw Movie. Dan alangkah baiknya siapkan cemilan, ambil secangkir kopi, posisikan rebahan, dan kita akan mulai ceritanya. Check it out. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama John Gerardi. Ia adalah seorang arsitektur gedung pencakar langit. Namun setelah beberapa jam bekerja, dirinya teringat akan anaknya Nathan. Lalu ia pun berencana untuk pulang cepat dan mempercayakan pekerjaan sisanya kepada temannya. Di perjalanan si Johnny pun mendengar berita di radio tentang komet yang sebentar lagi akan nampak di bumi. Komet itu diberi nama Clark. Kok hampir mirip seperti Superman ya? Singkat waktu, ia pun sampai di rumahnya. Namun sepertinya si John ragu untuk masuk ke dalam rumah. Kenapa nanti juga tahu. Ia pun masuk dengan menggunakan kunci serep. Setelah masuk, ia pun melihat seorang wanita bernama Allison. Wow, dan menyapanya, namun terlihat canggung. Di cerita film ini kita tahu bahwa John dan Allison sudah pisah ranjang. Namun sepertinya belum cerai. Ya seperti itulah, namun hubungannya masih baik-baik saja dengan Allison. Kemudian John pun menemui anaknya yang bernama Nathan. Terlihat dia sangat senang ketika bertemu dengan ayahnya. Nathan pun memperlihatkan gambar komet yang lagi viral dan katanya bakalan kelihatan dari bumi. Mereka pun berbincang-bincang, namun di sini kita tahu Nathan mengidap penyakit diabetes. Terlihat dari alat di pinggangnya dan John bilang, bagaimanapun situasinya, aku akan menjadi seorang ayah yang akan terus menjaga Nathan. Dan Nathan pun tersenyum. Singkat waktu, berita pun sudah banyak yang menyiarkan tentang gejala alam komet Clark ini. Dan di malam hari, kita sudah bisa melihat aura merah dari komet tersebut. Pagi pun menjelang, ketika John sedang mempersiapkan sarapan, Allison pun yang beres mandi menyuruh John untuk berbelanja. Katanya bakalan ada ibu-ibu PKH yang di rumahnya. Dalam hati, John berkata, wow, ternyata kalau udah bisa ranjang istriku jadi mempesona ya. Dan dia pun pergi berbelanja bersama Nathan. Sesampainya di sana ia pun kaget karena melihat di langit banyak sekali pesawat-pesawat yang sedang mengungsi. Entah ada apa sebenarnya ini. Mereka pun masuk dan berbelanja. Namun ketika sedang memilih barang, John pun mendapat pesan darurat dari presiden yang berisi pengungsian terhadap orang-orang terpilih untuk menyelamatkan diri, dan ini bukan uji coba. Segera pulang dan kemasi barang-barang. John pun kaget, ada apa ini? Ia pun segera pulang. Sesampainya di rumah, ia pun segera menemui istrinya. Namun mereka sedang sibuk kumpul-kumpul tetangga sambil melihat berita komet Clark. Ia pun berbicara kepada istrinya bahwa ia mendapat pesan dari presiden dan katanya hanya orang-orang terpilih saja. Namun Allison belum mempercayainya hingga siaran langsung jatuhnya komet yang katanya bakalan ke laut pun disiarkan dan hitungan mundur pun dimulai. Namun kok malah belum terlihat benturan di laut. Dan ketika John memeriksa keluar, suasana sangat hening. Burung-burung pun seperti ketakutan. Lalu semua orang panik. Ternyata komet itu jatuh di Florida, bukan di lautan lepas, dan menghasilkan gelombang kejut berjarak 1.500 mil dari kejadian. Dan katanya komet tersebut berdiameter sebesar lapangan football. Semua orang
tidak percaya dengan apa yang mereka lihat ketika berita menyiarkan kengerian secara live kejadian tersebut. Dan katanya itu hanya sebagian kecil dari pecahan saja. Lalu setelah itu muncullah pesan kedua kali dari presiden untuk segera bersiap-siap menuju bandara militer untuk diungsikan ke tempat aman. Namun semua orang heran kenapa hanya keluarga John yang mendapat pesan tersebut, sedangkan yang lain tidak. Ternyata memang hanya orang-orang terpilih saja yang mendapat pesan itu. Lalu semua orang pulang untuk mengecek ke rumahnya masing-masing. Sedangkan John dan keluarganya bersiap-siap untuk pergi dalam kepanikan. Dan terlihat seperti langit pun sudah berubah merah akibat ledakan dari komet itu. Sudah seperti akan kiamat. Kemudian mereka pun berangkat, namun di perjalanan tetangga mereka yang tidak mendapat pesan dan meminta tolong kepada John jelas jangan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa pasrah hingga ada satu ibu-ibu yang meminta tolong untuk membiarkan anaknya ikut, namun jelas tidak bisa. Sungguh drama yang memperlihatkan kegetiran ketika manusia sudah diambang kepunahan. John pun meminta maaf dan pergi meski di hatinya tidak tega. Namun mau bagaimana lagi, dibawa pun anak itu tetap tidak akan bisa ikut dan akan diterlantarkan. Malam pun tiba. Di perjalanan mereka dikagetkan dengan antrian mobil yang begitu panjang dan mana mungkin bisa sampai tujuan dengan tepat. Dengan situasi seperti ini, John pun memutar arah dan menerobos jalan karena waktu. Singkat waktu, mereka pun sampai di pangkalan militer dan terlihat banyak sekali kerumunan orang-orang yang memaksa ingin masuk, namun hanya yang terpilih saja dan mendapatkan pesan itulah yang diizinkan masuk. John menerobos dan memperlihatkan kode QR atau yang bisa dikatakan pesan khusus dari presiden untuk bisa masuk, dan hanya untuk orang-orang terpilih saja. Oh iya, kalian pasti bingung kenapa si John dan keluarganya terpilih. Ya karena ia adalah seorang arsitek dan insinyur gedung-gedung tinggi, jadinya sangat dibutuhkan di masa depan. Jika manusia bisa bertahan, John pun dipasangkan gelang dan diperintahkan untuk memilih barang yang paling penting untuk dibawa. Namun sialnya obat diabetes Nathan tertinggal di mobil. Aduh, gimana sih? John pun bingung dan bertanya kepada para petugas. Sedangkan beberapa jam lagi atau beberapa menit lagi, katanya sekitar 15 menit lagi pesawat akan berangkat. John pun berencana kembali keluar untuk mengambil obat tersebut dan menyuruh istri dan anaknya menunggu di sini. Namun ketika pergi, istrinya yang khawatir malah meminta petugas untuk menyusulnya, dan ia pun menjelaskan tentang obat diabetes itu. Namun itu sebuah kesalahan besar karena orang berpenyakit tidak diizinkan untuk pergi. Dan Harrison pun dibawa ke kantor menemui atasannya. Dan ketika John menemukan obat tersebut, dia pun kembali dan tidak menemukan keberadaan istri dan anaknya di mana. Sedangkan Harrison yang sudah bersusah payah meminta agar Nathan bisa pergi, bahkan dia bilang, bayangkan jika ini adalah keluargamu. Namun atasan tersebut bilang, oh itu semua keluargaku, tidak terpilih, bahkan sebagian besar dari tentara di sini tidak terpilih. Mereka hanya melakukan tugas dan mengabdi akhir sebelum kiamat. Harrison pun terdiam. Andai saja ia tidak ember kepada petugas tentang Nathan, mungkin tidak sekacau ini. Dan di sisi lain, John pun yang sudah masuk pesawat mencari di mana keluarganya, namun tidak ketemu. Hingga pesawat akan segera ditutup, ia pun tanya seseorang tentang si John. Hey, lu punya orang dalam ya? Kenapa itu orang berpenyakit kan gak bisa pergi dan gak bisa ikut dalam penerbangan ini? Di situ si John baru tahu dan kepikiran, apakah keluarganya ditahan? Ia pun segera meminta untuk turun. Namun petugas bilang kalau lu turun, kita nggak akan nungguin lo. Waduh, kasian banget si John. John pun mengambil resiko itu
dan ketika ia turun terjadilah kekacauan karena masyarakat sudah menerobos ke dalam bandara hingga terjadi baku hantam dan baku tembak, dan sialnya tembakan itu mengarah kepada bahan bakar dan terjadilah ledakan. Semua orang berhamburan dan berlari ke akibat kerusuhan tersebut, sedangkan di luar istri dan anaknya yang diusir pun kembali ke mobilnya, dan malah perselisihan atau perselisihan atau apa ya, ibarat kata selisihan itu ketemu tapi nggak kerasa kalau itu dia. Ya pokoknya gitu, nggak ketemu lah sama suaminya. Mereka pun meninggalkan pesan di mobil untuk suaminya, dan beberapa saat kemudian John pun keluar dan mencari ke mobilnya dan tidak ketemu, hanyalah ada pesan yang bertuliskan kami pergi ke rumah kakek di desa, susul saja ke sana. John pun merasa frustasi soalnya sinyalnya pun tidak ada. Di sisi lain Harrison pun mencari obat diabetes untuk anaknya dan pergi ke supermarket yang sudah benar-benar terjadi kerusuhan. Ia pun mengendap-endap dan mendapatkan obat yang diperlukan hingga datanglah komplotan orang bersenjata, dan si kericuhan itu pun hampir menembak Harrison. Namun untung saja ada orang baik yang membiarkannya pergi, hingga mereka pun nebeng di mobil orang yang katanya akan pergi ke utara, dan untung saja mereka baik dan mempersilahkannya masuk. Setelah perjalanan akhirnya John pun menghubunginya, namun dengan sinyal yang ngeblok alias tidak stabil, tidak jelas percakapan mereka. Telepon pun keburu mati. Kalau kita lihat orang-orang yang sudah pasrah malah berpesta miras di atas gedung sambil melihat ledakan dari komet tersebut. John pun pergi dan sehingga mencari tumpangan, dan John pun menemukan truk yang akan berangkat. John pun meminta izin sama sopir yang mau ke arah utara, dan John pun dipersilakan. Scene pun berganti di perjalanan. John pun ditanya oleh seseorang karena melihat gelang khusus orang-orang terpilih. Ia bertanya, apa pekerjaanmu John? Bilang arsitek. Jelas mereka membutuhkanmu, namun jangan bilang semua tidak sesuai rencana dan akibatnya terpisah dari keluarganya. Lalu orang itu bilang ada penerbangan lokal dari pelosok Amerika yang membawa orang-orang ke Greenland, dan katanya di sanalah mereka membuat band penerbangan tersebut. Jika kita bisa sampai di sana, kita bisa mengungsi ke Greenland. Di sisi lain, Harrison bersama anaknya pun harus mendapat musibah dari orang yang ditumpanginya. Ternyata orang itu menginginkan gelang khusus itu dan merebutnya untuk bisa lolos. Sampai di pangkalan militer, Harrison ditarik keluar. Ia pun mengambil gelang yang dipakai oleh Harrison dan juga menculik anaknya. Harrison pun tidak tahu harus bagaimana. Si John di situ, ia pun dilirik oleh orang jahat yang juga menginginkan gelang itu, dan terjadilah pertengkaran dan mereka pun berkelahi di dalam truk, dan alhasil truk itu oleng. John harus tanpa sengaja membunuh orang rese itu dengan menggunakan palu, dan dengan lemah ia pun kembali naik truk. Namun orang baik yang memberitahu info tentang kepentingan penerbangan harus mati karena kecelakaan, dan Harrison yang sedang berjalan pun melihat meteor sudah semakin banyak menerjang bumi, dan ia pun akhirnya mendapatkan tumpangan untuk pergi ke bandara militer. Diduga anaknya dibawa pencuri tersebut ke sana, dan benar saja penculik itu masuk dengan membawa Nathan dan mengaku mereka bukan orang terpilih. Namun untungnya saja Nathan bilang bahwa mereka bukan orang tuaku, aku diculik, dan mereka pun ditangkap oleh petugas. Harrison pun dibawa oleh tentara tersebut dan diobati. Lalu ketika sampai di bandara yang tadi, ia pun segera keluar dan mencari di mana anaknya. Ia pun melapor ke petugas dan diarahkan ke bangsal pengungsian. Ia pun dengan panik mencari di mana anaknya. Untung saja ia diarahkan seorang petugas baik hati dan menunjukkan di mana anaknya. Dan akhirnya mereka pun kembali bertemu. Nasib baik pun menghampiri Harrison. Ada seorang suster baik yang menawarinya tumpangan juga obat-obatan buat Nathan. Ia pun memeluknya. Singkat waktu, John pun harus masuk ke rumah orang yang sudah pada ngungsi dan melihat berita semakin mengerikan.
bencana alam di mana-mana dan diramalkan meteor terbesar akan datang di beberapa jam lagi. Ia pun segera membersihkan diri dan mengambil mobil di sana untuk segera pergi ke rumah mertuanya. Singkat cerita, dia pun sampai dan bertemu dengan mertuanya. Mereka pun berbincang-bincang tentang apa yang akan terjadi, juga tentang Edison. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun datang. Pertama Nathan dengan diantar militer segera. Setelah menelpon, mereka pun menjemput dan terjadilah adegan mengharukan. Di sini pun tidak bisa dihindari. Segera mereka pun pulang. Di rumah mereka pun membicarakan tentang informasi penerbangan ke Greenland. Dan terlihat di berita pun sudah semakin kacau. Waktu hanya tersisa beberapa jam sebelum semuanya musnah. Dan mereka pun bersiap-siap. John pun menemui mertuanya untuk diajak pergi, namun dia tidak mau. Ia ingin di sini saja dan menyuruh kalian saja yang pergi dan saling menjaga satu sama lain. Hingga tiba-tiba bongkahan meteor lain pun jatuh ke bumi. Mereka pun panik dan segera bersiap-siap untuk pergi. Dan Nathan pun berpisah dengan kakeknya untuk selamanya. Sama mereka berusaha untuk tetap tegar. Singkat cerita, setelah beberapa mil mereka berkendara, mereka pun harus terdiam ketika melihat ada kecelakaan dan terjadi kemacetan. Hingga tiba-tiba radio terdengar berita bahwa partikel-partikel meteor akan jatuh di wilayah mereka. Dan benar saja, tiba-tiba partikel meteor itu jatuh dan hujani wilayah tersebut. Mereka pun segera mencari tempat perlindungan dengan masuk ke dalam hutan. Hingga di depan ada jembatan, mereka pun segera berlindung di bawah jembatan sampai hujan meteor itu berhenti. Di malam hari mereka pun melanjutkan perjalanan menuju bandara lokal dan mereka was-was apakah akan tepat waktu atau tidak. Terlihat pos penjagaan pun sudah kosong dan mereka pun menerobos masuk, semuanya sudah kosong hingga ada satu pesawat yang akan segera lepas landas. John pun memaksakan untuk mengejar pesawat tersebut karena memang itu pesawat terakhir yang akan pergi. Ia pun mencegahnya. Pilot pun marah dan beradu debat. Namun karena permohonan dari mereka, akhirnya mereka pun mengizinkan untuk naik karena memang tidak ada lagi penerbangan lain. Dan beberapa saat ketika mereka take off, para penduduk lain pun datang. Namun sudah terlambat, mereka pun tertinggal dan hanya menunggu nasib. Malam pun berganti pagi, beberapa jam mereka terbang, akhirnya daratan Greenland sudah mulai terlihat dengan hamparan yang sangat indah. Namun tiba-tiba pecahan meteor kecil lainnya mulai menghantam bumi dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat, membuat pesawat mereka pun oleng dan sampai-sampai mesinnya mati. Pilot pun sekuat tenaga mengontrol pesawat tersebut dan akan melakukan pendaratan darurat. Akhirnya mereka bisa mendarat, namun dengan keadaan parah. Kepala pesawat menabrak es dan si pilot sudah tidak bisa diselamatkan. Pilot dan co-pilot pun sudah mati di tempat, padahal Panther sudah terlihat. Mereka pun bergegas menuju kantor tersebut dan abu meteor pun sudah mulai bertaburan. Mereka pun berjalan dan untung saja pihak militer melihatnya. Mereka pun dijemput karena beberapa menit lagi meteor terbesar akan menabrak bumi dan akan menyebabkan kepunahan massal melebihi meteor di zaman dinosaurus. Di sini kalian akan melihat kengerian manusia di ambang kepunahan. Lalu mereka pun bersiap menghadapi impact dari meteor tersebut yang akan jatuh beberapa detik lagi. Lalu 9 bulan kemudian, mereka pun baru membuka bunker dan terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Semuanya sudah musnah. Namun terdengar dari radio di berbagai belahan dunia yang sepertinya ada beberapa orang yang masih bisa selamat dari kejadian paling mengerikan ini.
dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian? Cukup mengerikan sekali bukan? Tapi lepas dari itu, kita sebagai manusia harus meyakini bahwa kiamat itu ada. Dan videonya sudah selesai sampai di sini. Gue Danyo Simple, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Rom Movie agar kalian tidak ketinggalan video baru setiap kami upload. See you on next time video. Goodbye.